Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para tuan-tuan guru, para alim dan ulama, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak DPRD, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kapolres, Bapak Ketua Pengadilan Negeri. Lama juga saya menghafalnya itu tadi satu-satu, itu pun lupa juga. Yang tak dapat disebutkan mohon maaf. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi malam saya setelah menyampaikan tausiah bersama Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan di Kandangan, mestinya acara sudah selesai, langsung saja mestinya tadi malam menginap di Tapin. Saya heran kenapa masih bertahan di Kandangan. Tapi dari sambutan Pak Bupati tadi saya tahu jawabannya. Rupanya ditunda kedatangan saya kemari karena di sini masih menjahit baju. Jadi kadang kata sambutan itu ada jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Itu makanya saya selalu memperhatikan kata-kata sambutan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah cuma minta satu saja. In tansurullah, tolong agama Allah, maka Allah balas dua. Pertama, yansurkum, dia tolong kamu. Yang kedua, wa yusabbits aqdamakum, dikokohkannya kakimu, dikuatkannya kedudukanmu pada saat engkau sulit, susah, tak ada perlindungan. Di situ Allah akan memberikan perlindungan. Dan Allah kalau sudah berjanji 5 kali kita katakan innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Begitu juga dengan janji Pak Bupati mengatakan Ustadz Somad selesai tausiah nanti ada tanya jawab. Nah, itu janji juga. Jadi saya mesti menepati itu. Ditulis di kertas supaya saya selalu kalau tanya jawab itu tidak minta langsung. Ditulis di kertas supaya kalau nanti ada yang sulit, jadi saya lipat kertas. Selalu jamaah nanya, Ustadz Somad kami tonton di YouTube itu kenapa Ustadz bisa jawab semua? Karena yang nggak dijawab nggak diupload, yang bisa saja yang dimasukkan ke YouTube. Kita tidak bisa tabligh akbar ramai-ramai karena kita masih lagi COVID PPKM level 2. Tahun depan mudah-mudahan saya bisa datang kalau COVID-nya sudah pulang kampung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang menolong agama ini dengan hartanya, orang kaya, bisnismen, petani sukses, pedagang. Ada yang menolong agama ini dengan kekuasaannya, bupati, dandim, kapolres, hakim, jaksa. Ada yang menolong agama ini dengan ilmunya, Kepala Kantor Kementerian Agama, para habaib, alim ulama, majelis ulama. Apa yang dititipkan Allah kepada dirimu, pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan serahkan urusan menolong agama kepada ustadz, karena ustadz hanya menjawab pertanyaan yang bisa dia jawab. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Ini sekarang manusia ini banyak salah. Ketika urusan agama, itu kan urusan ustadz, itu kan urusan tuan guru. Tapi ketika beragama, dia tidak mau tanya ke tuan guru. Mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. AC-nya rusak, dia bawa servis AC. Handphonenya rusak, dia bawa servis handphone. Agamanya rusak, dia betulkan sendiri. Seolah-olah dia paham segala sesuatu. Kalau ditanya, kenapa kamu tidak tanya sama Habib?
Kenapa tidak tanya sama tuan guru? Dia manusia, saya manusia. Dia makan, saya makan. Dia tidur, saya tidur. Dia bisa menafsir Al-Quran, saya pun juga sama. Kalau ada orang ngomong begini, kita tinggal jawab, ente waras? Kenapa tidak tanya kepada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i manusia, saya manusia. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i tidur, saya tidur. Kalau Imam Syafi'i bisa menafsirkan Al-Quran, maka saya pun juga bisa sama. Imam Syafi'i dengan ente memang sama-sama makan. Tapi Imam Syafi'i kalau pulang sholat dari masjid ke rumah, telinganya dia tutup. Ketika ditanya sama orang di rumah, kenapa kau tutup Imam Syafi'i? Aku takut semua yang aku dengar di jalan masuk ke telingaku dan aku hafal, mengingatnya memusingkan kepala. Kita disuruh ngulang ceramah Ustaz Abdul Somad, jangankan yang mendengar, yang ceramah pun lupa apa yang disampaikan. Betapa kita lemah. Maka kita bertanya kepada alim ulama dalam masalah agama. Adapun dalam masalah urusan menolong agama, jangan kita serahkan kepada ulama, tapi kita tolong agama Allah ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selalu saya tanya adik-adik mahasiswa jamaah, kira-kira mana yang paling efektif berdakwah? Ceramah atau jadi polisi dan tentara? Semua mengatakan ceramah paling efektif. Pakai mikrofon, pakai sound system, tabligh akbar, ceramah, khutbah, tausiah. Oh, kalau gitu nolong agama dengan ceramah. Ya, Ustadz mengajak orang sholat ke masjid. Waqimus shalah, dirikanlah sholat, marilah ke masjid. Apa yang terjadi? Di beberapa masjid dia muazzin, dia Bilal, dia imam, dia makmum. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak khutbah, tidak tabligh akbar, tidak perlu berteriak tegang urat leher, tapi dia langsung yang jadi imam di masjid. Takbirnya kuat, Allahu Akbar. Gitu kalau Kapolres jadi imam. Begitu kalau Dandim jadi imam. Insya Allah Kapolsek, Babinsa, semuanya akan rajin sholat berjamaah. Kenapa? Bukan kata Abdul Somad, kata seorang sosiolog muslim dari Tunisia, namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun, yang dikenal dengan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Apa kata beliau? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut agama raja-rajanya. Kalau sudah rajanya sholat berjamaah, kalau sudah rajanya suka ngaji, kalau sudah rajanya suka sholawatan, maka satu negeri itu insya Allah akan berkata la ilaha illallah. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintalah Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Mudah-mudahan kabupaten, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, Kapolres, Dandim, semuanya amanah sehingga negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pak Ustadz, gimana kalau saya minta doa supaya diberikan suami yang soleh? Kalau ibu minta suami yang soleh, yang dapat rahmatnya cuma ibu sendiri. Ibu sampai sekarang belum mau berbagi dengan yang lain. Saya sekedar mancing aja. Mana tahu ada yang bilang mau. Tapi kalau satu daerah, kalau kepala desanya, satu desa akan mendapatkan rahmatnya. Kalau ada kecamatan, satu kecamatan dapat mendapatkan rahmatnya. Kalau satu kepala dinas, satu kantor dinas akan mendapatkan rahmatnya. Begitu pentingnya kekuasaan. Jadi ada sebagian orang mengatakan, kekuasaan ini tidak penting Pak Ustadz, politikus itu isinya tikus. Sampai ada orang mengatakan, a'udzubillahi minas siyasah. Orang selalu bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia enggak, a'udzubillahi minas siyasah. Aku berlindung kepada Allah dari siasat politik. Siapa yang bisa merebut Konstantinopel, merubahnya menjadi Istanbul, kalau bukan kekuasaan Muhammad Al-Fatih?
Siapa yang bisa merebut Palestina yang dijajah oleh Israel kalau bukan Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa yang bisa merubah masjid yang dulu dipegang oleh Syiah berubah menjadi Ahlu Sunnah wal Jamaah kalau bukan Sultan Salahuddin? Orang Barat susah menyebutnya Salahuddin. Mereka menulis dalam buku literatur mereka Sultan Saladin, Salahuddin. Jadi kekuasaan amat sangat penting. Saya tanya tadi, ini Bapak periode keberapa Pak? Periode kedua terakhir Ustaz Somad. Pantasan Pak Bupati ingin saya datang sekali lagi, penutupan terakhir beliau. Tapi insya Allah ke depan, kalau pemimpinnya suka pada tausiah ceramah, dia undang habaib, dia undang ulama, dia buat maulid, dia buat majelis. Tapi mohon maaf, tapi ini bukan doa, tapi supaya kita berhati-hati. Kalau sampailah kepala daerah kita hobi lagu dangdut, habis kita. Dibuat pentas setinggi-tingginya, penyanyi dengan rok sependek-pendeknya. Yang susah ibu. Bapak tuh ingin artisnya seperti ibu, ibunya mesti seperti artis. Kan susah itu. Semua ibu-ibu nanti akan operasi plastik. Wajah ibu semuanya kresek. Ini pentingnya yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa menolong agama dengan kekuasaan. Saya menjadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional, menjadi duta zakat di provinsi. Badan Amil Zakat bagian sosialisasi dulu. Sekarang karena sudah sering pergi-pergi, takut tidak aktif, mengundurkan diri, berhenti. Bayarlah zakat, wa atuz zakat. Perolehan zakat tidak meningkat. Tapi ada orang yang tidak khutbah, tidak ceramah, tidak menggelegar, senyum, diam, hanya dengan tanda tangan. Perbuk, peraturan bupati, zakat potong atas. Yang tidak mau siap-siap langsung meningkat. Betapa dengan kekuasaan di ujung jari, betapa dengan kekuasaan yang dititipkan di pundak, maka dia bisa menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tahajudnya di tengah malam, dari mulai sholat isya sampai sholat subuh, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tasbih, tahmid, takbir, zikir, baca Quran. Tapi siangnya tidur. Ada orang yang malamnya mungkin hanya 2 rakaat, witirnya pun 1 rakaat. Namanya sholat malam minimalis. Tidak terlalu banyak rukuknya, sujudnya juga tidak terlalu banyak. Tapi siang dia mengurus umat, 1 kabupaten mendapatkan rahmatnya. Maka sesungguhnya berbagi-bagi. Ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan tasbih, tahmid, takbir, zikir, solawatnya. Tapi ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal mengurus orang banyak. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mereka dapat dua-duanya. Tapi kemudian hari berganti, musim berubah, kita mesti berbagi-bagi. Inilah yang terjadi pada pulau Kalimantan, bil khusus Kalimantan Selatan. Tiba-tiba ada satu anak dari Kalimantan Selatan mendapatkan hidayah, bersyahadat, dan saya ziarah ke makamnya, Sultan Suryansyah. Mu'allab ini Pak, ya, dia masuk Islam Pak Ustaz. Siapa yang mengislamkannya? Ini kubur orang yang mengislamkannya dari kerajaan Demak, yang membimbingnya dalam ajaran agama Islam. Sultan, penguasa, ulil amri selalu berdampingan dengan para habaib dan alim ulama. Selama mereka sejalan, insya Allah umat ini akan menjadi baik, insya Allah. Inilah yang saya lihat di Tapin. Ada Pak Bupati, ada Pak Kapolres, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia. Saya lihat tadi Pak Kapolres gimana caranya salaman dengan Ketua MUI, diciumnya tangan Ketua MUI. Ustaz Somad, ini orang tua saya, beliau yang selalu ceramah di kantor Polres Tapin. Insya Allah kalau selalu tausiah, selamat insya Allah. Hati manusia ini selalu berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya bisa kafir. Tapi kalau terus ngaji, ada pengajian duha, rupanya ini kajian duha, kajian menjelang matahari naik, ada kajian zuhur, nanti petang ibu-ibu wirid yasin, ada kajian asar.
Dari maghrib ke isya ada lagi pengajian di masjid Surau Langgar Musalla. Kemudian malam tahajud, zikir, munajat kepada Allah. Ada kajian subuh. Itulah yang membuat hati kita ini menjadi kuat. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa agama bisa ditolong dengan orang yang dititipkan amanah di ujung jarinya, di ujung telunjuknya, di ujung tangannya. Selama masih ada, pakailah untuk menolong agama Allah SWT. Dengan telunjuknya dia bisa menunjuk. Ada jalan yang berlobang, ada masjid yang belum selesai, ada pondok pesantren yang WC-nya tidak cukup, santrinya 1000, WC-nya 10, ngantrinya sampai jam 8. Dengan satu kali tunjuk dia bisa tunjuk. Jalan langsung jadi aspal. Pesantren langsung muncul kelas-kelas baru. Masjid langsung siap. Tapi tentu tetap ikut aturan. Jangan sampai dia tunjuk, selesai itu datang KPK, selesai. Alhamdulillah, kita tidak mau juga menolong agama lalu kemudian tidak tepat sasaran menjadi temuan. Berarti kita sudah zalim kepada pemimpin. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, bupati, wakil bupati, DPRD, orang yang kau titipkan jabatan, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau berikan pada mereka, ya Allah. Selesai tanggung jawab saya. Nanti kalau saya di akhirat ditanya Allah SWT, hai Abdul Somad, sudahkah kau ceramah di depan bupati, kepala daerah? Sudah ya Allah. Sudahkah mereka amalkan? Aku tak tahu, setelah itu aku pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jangan pisau itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau menceramahi masyarakat, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Selesai itu, kalau ke atas jumpa bupati, takut ya Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah. Menjadi bupati itu tidak lama, hanya 10 tahun 2 periode, tapi hisapnya di akhirat lama sekali. Tapi kalau kekuasaan dipakai menolong masjid, menolong para habaib, alim ulama, majelis pondok pesantren, sampai hari kiamat masjid tetap dilaksanakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai hari kiamat. Pesantren itu orang menghafal Quran pagi, petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. 1545 Indonesia merdeka 1945, 1545 meninggal Sultan Suryansyah, 400 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, 400 tahun, 4 abad lamanya. Sampai hari ini masjidnya di samping Sungai Queen masih tegak berdiri, dan saya sholat di sana. Sholat saya bersama jamaah mengalir ke makam pahala beliau. Itulah enaknya menjadi pemimpin. Pakailah itu walaupun tinggal beberapa tahun lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya untuk Pak Bupati, kepala dinas juga, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Lalu kami yang perempuan ini Pak Ustadz, perempuan jangan macam-macam. Kepala dinas, kepala kantor, ada yang lebih tinggi lagi jabatannya dari itu. Siapa dia? Ibu-ibunya. Karena berapa banyak ibu-ibu ini yang lebih berkuasa daripada bapak-bapak. Persatuan bapak-bapak yang dikendalikan ibu-ibu. Kalau ibunya suka ngaji, ibunya suka maulid, ibunya suka majelis, ibunya pencinta para habaib dan ulama, lagu-lagu di rumahnya sholawat, sholatullah, salamullah, si bapak pun di rumah tenang hatinya. Tapi kalau sudah ibunya kayak racun, kucing garong, cinta satu malam, kabi kaci kabi gam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2, hancur dunia persilatan. Ibu luar biasa. Pulang bapak bawa uang 1 koper. Mama mau shopping kemanapun, ini dia. Apa kata si ibu? Papa,
kau akan dihisab di akhirat. Aku tidak mau anakmu, istrimu, kami makan haram gara-gara ini. Sayangnya itu hanya ada di sinetron. Lebih baik kami tidur beralas koran, lebih baik kami makan ikan asin daripada kau beri kami makan haram, Pak. Begitu yang tertulis di skenario. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dunia mata, dunia ini kenikmatan, dunia ini mut'ah, nikmat. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik, seindah-indah kenikmatan, al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah, allati tu'inu ala imanihi, yang menolong iman suaminya. Berapa kali suaminya itu ingin berbuat jahat, tidak jadi. Selama ibu masih rajin nelpon, abang sedang di mana? Dengan siapa? Pulang jam berapa? Dunia masih selamat. Itu namanya cerewet syariah. Abang lagi di mana? Di Jakarta. Di hotel mana? Hotel syariah. Alhamdulillah. Padahal pas ngomong itu aja di hotel syariah. Habis itu pindah ke konvensional. Tapi kalau sudah ibu berhenti merasa bukan urusanku, yang penting aku solihah, masalah nerakamu urusanmu, urus saja nerakamu, aku urus surgaku, sesungguhnya dunia sudah kiamat. Dunianya tetap, tapi isinya sudah hancur lebur. Gara-gara ceramah Ustaz Somad ini istri saya makin rajin cerewet ini. Keselamatan dunia akhirat. Mungkin kalau ceramah Ustaz Somad sekali saja belum tentu masuk ke telinga. Tapi ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Dia bukan profesor doktor. Tadi Pak Bupati mengatakan penceramah kita Profesor Dr. Abdul Somad, di ujungnya ada titel yang tak saya sebutkan. Nama saya pendek Pak Bupati, UAS, ujian akhir semester. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah kekuasaan. Selama ini orang tidak mau sholat ke masjid. Kenapa? Karena orang sudah tahu bahwa muazzinnya, imamnya dari dulu tidak pernah ganti-ganti. Hayya 'alas shalah. Orang sudah tahu. Sampai akhirnya suatu hari terdengar suara yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran orang di kantor. Siapa itu? Kenapa azannya lain? Begitu mereka intip di musola kantor, kepala dinas yang baru. Semuanya sholat. Begitulah pentingnya kekuasaan. Selama ini masjid ditinggalkan, karpetnya lusuh, bau busuk, WC-nya tidak diurus, tempat air wudhu airnya macet, sampai akhirnya suatu hari terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya dandim azan. Tentara kalau azan gitu bunyinya. Siap. Jamaahnya tidak menjawab la haula wala quwata illa billah. Siap. Pentingnya kekuasaan. Jadi kalau ada anak bapak mau menolong agama, jangan paksa keinginan kita. Ustaz Somad, gimana caranya ngirim anak saya ke Mesir? Kenapa mesti ke Mesir? Saya mau menolong agama Allah. Anakmu belum tentu mau. Yang mau ke Mesir kamu apa anakmu? Saya Pak Ustaz, bapak aja yang ke Mesir. Anak kita terserah mau jadi apa. Mau jadi polisi, silakan. Mau jadi tentara, silakan. Mau jadi pengacara, silakan. Mau jadi jaksa, silakan. Mau jadi hakim, silakan. Tapi jadilah itu profesi yang kedua. Tugas pertamanya adalah menolong agama Allah. Pesankan itu ke telinga mereka. Jangan semuanya dipaksa ke Mesir. Dia tidak mau ke Mesir. Nah, nanti kalau ke Mesir seperti Ustaz Somad, nggak mau, kurus. Aku mau tegap berotot, aku mau gagah perkasa, ada pistol jadi polisi dan tentara. Silakan. Tapi kau menolong agama Allah. Dipaksa juga ke Mesir, dia tidak jadi ustaz, pulang jadi Fir'aun dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin pertama yang ingin ku sampaikan. Ustaz dari tadi pertama terus. Poin yang pertama, tolong agama dengan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah Allah, Rasul, langsung penguasa. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Tapi kata ulil amri tidak ada kata ati'unya. Ati'u
Allah, ati'u Rasul. Tidak ada ati'u ulil amri. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri. Kenapa tidak ada kata ati'u pada ulil amri? Taatlah kepada ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata Abdul Somad, kata ahli tafsir. Semua yang saya ceramahkan tidak pernah menurut saya, karena saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya dengar dari guru-guru saya, apa yang pernah saya lihat, apa yang saya sampaikan hanya yang pernah terbaca oleh saya, dan banyak yang tuan guru para habaib baca belum pernah terbaca oleh Abdul Somad. Anda adalah apa yang Anda baca. Saudaraku yang berada di luar pagar, insya Allah boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Amin pula katanya. Maksud kita membahagiakan mereka. Kalau kau berdiri di luar tidak dapat karpet, sesungguhnya aku pun berdiri juga di sini. Bedanya kau cuma diam saja di sana, aku berdiri sambil bicara lagi. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah yang duduk di atas? Apakah yang duduk di kursi? Yang paling mulia adalah inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, poin yang kedua, tolong agama Allah dengan harta. Masalah uang ini kita tidak bisa lihat dari wajah orang. Ada orang yang wajahnya penuh dengan penderitaan. Begitu dicek saldonya, emang 2000 perak. Tapi insya Allah ibu-ibu semuanya tabungannya 100 juta. Dari bunyi aminnya nggak yakin. Kalau ibu punya uang 100 juta, Ustadz kok ngomong uang ibu sih? Yang pergi pagi pulang petang kan bapak. Memang yang kerja bapak, tapi yang nyimpan uang tuh ngaku. Setiap foto uang ibu 100 juta ditabung, disimpan. Ketua MUI tidak mungkin ngecek. Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin tidak mungkin ngecek. Tapi ada yang tahu isi tabungan itu. Dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Kalau takut karena diawasi oleh atasan, atasan akan keluar kota. Kalau takut diawasi oleh Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal akan mengantuk dan tertidur. Kalau takut diawasi CCTV, kabel CCTV digigit tikus, mati. Tapi diawasi oleh dia. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kalau dalam tabunganmu 100 juta, maka bayarkanlah ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin 2,5%. Jika zakat Anda 2,5%, setiap tabungan 100 juta, berapakah zakatnya? Ujian CPNS. Jadi supaya soal-soal yang dibuat oleh BKD, Badan Kepegawaian Daerah, untuk penerimaan CPNS daerah itu, supaya soalnya itu bergizi, berkualitas, ada nilai religi agamanya. Jangan seperti saya ikut tes CPNS dulu, Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini tidak mau bekerja sama dengan Tony karena pernah pacaran. Kalau Tony menjaga di waktu malam, Tini di waktu sore, kapan saja Tono, Tini, dan Tony bisa bekerja sama? S1 Mesir, S2 Maroko, belajar bahasa Arab, nulis tesis 300 halaman, disidangkan di 3 profesor guru besar, pulang-pulang yang ditanya Tono, Tini, dan Tony. Hampir saya sobek kertas itu. Buatlah pertanyaan yang mengingatkan orang kepada zakat, sehingga soalmu itu nampaknya pertanyaan CPNS, tapi mengingatkan orang kepada zakat bayar atau tidak. Secara langsung kau sudah berdakwah. Wahai bapak ibu tukang buat soal CPNS, kau boleh marah dengan Abdul Somad, kau boleh tersinggung, tapi nanti di akhirat kau akan berterima kasih. Kau akan cari Abdul Somad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu kalau pergi, masya Allah, seperti toko emas berjalan. Dia tidak tahu di tempat acara pesta itu tidak semua orang hatinya bersih. Kalau orang hatinya bersih, melihat gelang, subang, rantai, anting, dia senang. Alhamdulillah, tetanggaku emasnya banyak, tentu dia akan bayar zakat.
Tapi kalau orang hatinya hasad, dengki, busuk hati, melihat gelang bagus, kumat darah tinggi, pulang ke rumah langsung berkunang-kunang. Yang salah siapa? Kambing. Memang kambing selalu dijadikan kambing hitam. Datang dokter puskesmas, ada makan gulai kambing? Tidak. Sop kambing? Tidak. Terus makan apa tadi? Cuman makan ketupat kandangan. Kok bisa kumat? Ternyata bukan salah ikan haruan. Yang salah siapa? Tetangga, cincinnya besar betul. Sakit jantung. Pergi ke dokter, kata dokter, ini bukan salah kolesterol, ini bukan salah kambing, ini bukan salah sop gulai sate kambing. Yang salah apa? Kalau bahasa dokter itu orangnya lembut, dia ngomong, ini Ustadz namanya faktor psikologis. Apa sih faktor psikologis itu? Faktor psikologis adalah sesuatu yang mempengaruhi pola detak jantung. Oh, busuk hati, tidak senang melihat nikmat orang, susah melihat penderitaan orang, senang dia yang menderita. Ini bukan sifat orang beriman. Orang beriman, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun. Tapi kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha. Senangnya bukan main. Si Anu kemarin meninggal, alhamdulillah. Maaf, salah baca, ternyata bapaknya yang meninggal. Enggak jadi. La haula wala quwata illa billah. Maka bayarkanlah zakat. Kepada saudaraku dimanapun berada di Kabupaten Tapin, bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Hubungi nomor kontak berikut ini. Potong iklan Basnas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mati menghadap Allah, hartanya banyak, surat tanahmu, sawitmu, tambang batu baramu, perakmu, cincinmu, gelangmu, antingmu, semua menjadi milikmu, namamu, STNK, BPKB, akte notaris tanah. Sedetik setelah malaikat maut mencabut nyawa, semenit setelah ruh keluar dari jasad, dia hanya menjadi warisan ahli waris. Kau masuk ke liang lahat membawa sehelai dua helai kain, baju sasirangan yang cantik, tinggal entah siapa yang akan memakainya. Maka sebelum dipakai orang lain, kau sedekahkan, ada nilai sodakohnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baju ibu yang 3 lemari tinggal. Datang anaknya buka-buka lemari, baju mama jadul, ketinggalan zaman. Akhirnya dia gunting untuk pel lantai. Mana kalau sempat mengusap kepala anak yatim, Ustadz Habib berceramah, usaplah kepala anak yatim, rambut anak yatim akan bersaksi setiap helainya. Maka setiap anak yatim yang gondrong, itu yang paling banyak dapat sedekah. Bukan gitu maksudnya. Itu adalah kata-kata kiasan. Sebagaimana banyak jawabannya, sehebat apa paling banyak pahalanya. Kamathali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha tahu siapa yang ikhlas. Allah Maha luas karunia-Nya. Orang bakhil, bin medit, bin pelit, bin kedekut, Bapak Ibu hafal nasabnya. Dia simpan itu uang. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta kepada harta secinta-cintanya, sampai tidak menetes sedikit pun. Pegang, tahan, sampai-sampai kalau ada kebakaran, itu orang damkar datang, bapak-bapak yang ada di dalam rumah silakan keluar, karena ini bangunan lapo sedang ada kebakaran. Na'udzubillah. Orang tetap tidak mau keluar. Apa yang dicari? Menyelamatkan surat tanah, STNK, BPKB, surat cincin, gelang, subang, rantai, dan anting. Itu menunjukkan orang lebih cinta harta daripada nyawa. Kalau ditanya, mana yang lebih kau cinta? Nyawa atau harta? Nyawa. Omongannya bohong. Yang tepatnya saat kebakaran, ternyata dia lebih cinta hartanya. Akhirnya mati ditimpa
roboh bangunan, terbakar, terpanggang, tak membawa apa, mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang sekarang kalau sudah pengajian, dulu sebelum pengajian rajin bisnis, dagang, toko, ruko, tanam padi, online. Setelah pengajian, Bapak enggak bisnis. Saya sudah meninggalkan dunia, Pak Ustaz. Tapi Bapak masih hidup. Ya, nunggu malaikat maut, Pak Ustaz. Agama ini ditolong dengan hartamu, saudaraku. At-tajir, pedagang. As-saduq, jujur. Al-amin, amanah. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, bersama dengan orang-orang yang benar. Was-syuhada, bersama dengan orang mati syahid. Was-sholihin, bersama dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan anak cucu kita di Kabupaten Tapin kaya raya semua. Selalu saya berikan motivasi. Anak-anak kita semangatkan bisnis mereka, anak-anak kita. Tapi jangan sampai lupa kepada agama Allah. Silakan mobilmu sejauh mata memandang. Jangan ceramahkan. Jangan beli mobil, mobil tidak dibawa mati. Jangan bangun rumah, rumah tidak dibawa mati. Silakan mobilmu banyak. Oh, itulah mobilnya langsung datang. Silakan mobilmu banyak. Mobilmu berapa? Ada 5, Pak Ustaz. Kenapa yang di rumah cuma 1? Yang 4 sudah kuwakafkan untuk majelis ta'lim, untuk ambulan, untuk membantu fakir miskin dan du'afa. Inilah mobil yang akan masuk ke dalam surga sama kopling dan gasnya sama remnya sekalian. Jangan katakan dunia ini mesti kita tinggalkan. Kalau dunia ini kita tinggalkan akan diambil orang lain. Kita akan terjajah. Negeri ini kaya raya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Kalau mau melihat bagaimana suburnya negeri ini, datanglah kalian ke Tapin. Bunga-bunga naik sampai ke atas pentas. Tapi nampaknya bunga plastik. Yang asli di bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bangkitkan semangat anak kita. Ibu jangan pernah menyuruh anak fakir miskin. Nah, kau nanti jadi orang miskin aja. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Kafir, fakir, fakir, kafir, kafir, fakir, fakir, kafir. Tipis setipis kulit bawang. Maka dia mesti jadi kaya raya. Nah, kau mau jadi orang kaya, kau akan bangun masjid. Kebetulan nama ibunya Aisyah, bangun masjid Aisyah. Kebetulan nama ibunya Fatimah, bangun masjid Fatimah. Kebetulan nama ibunya Khadijah, bangun nama masjid Khadijah. Kebetulan nama ibunya enggak usah disebut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong agama Allah dengan hartamu kalau kau punya harta. Sekarang ini kita sedang ngitung-ngitung diri kita. Tadi yang pertama nolong agama Allah dengan kekuasaan. Nampaknya aku nggak masuk. Jangankan jadi bupati, wali kota, gubernur, polres dan dandim. Di rumahku aja aku tak berkuasa. Di rumah pun tak berkuasa. Abang, bersihkan lantai, mandikan anak, mama mau arisan. Orang seperti ini dikubur tidak kena azab kubur. Pas mau diazab sama Mungkar Nakir, kata malaikat, ini nggak usah diazab, dia sudah terlalu azab di dunia. Mana tahu ada ibu yang kejam, nanti ibu kasihkan kabar gembira ke bapak. Papa sabar aja dengan aku, papa sudah bebas azab kubur, Pak. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Membuktikan azab kubur itu ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong agama Allah dengan harta. Ada yang namanya wajib zakat 2,5%. Ada yang namanya wajib zakat. Kamu sudah bayar zakat? Saya tiap tahun bayar zakat, Pak Ustaz. Jangan cerita zakat, Pak Ustaz. Tiap tahun saya bayar zakat. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah, bodoh. Zakat ternakmu mana? Kambing setiap 40 ekor, keluarkan 1 kambing. Seumur-umur tidak pernah bayar zakat kambing. Menurut hasil USG terakhir, ini kambingnya 39, 1 hamil. Jam 7 besok akan lahir kambing. Habis sholat subuh dia sembelih 1. Datang petugas amil zakat Kabupaten Tapin. Menurut perhitungan
Kambing Anda jam 7 pagi ini sudah 40 ekor. Keluarkan satu. Hitung aja sendiri. Kambingku masih 39. Kecerdasan, kepandaian, kemahiran kalau tidak diselingi keimanan dan takwa kepada Allah akan melahirkan kecerdikan yang sangat menghancurkan kehidupan. Seumur hidup tidak pernah bayar zakat. Nisab tabungan 85 gram emas. 1 gram emas, kabarnya 1 gram emas itu 1.100.000 atau, tapi karena kita udah lama kenal baik, 1 juta aja lah. Dari mana ceritanya 85 gram emas, Pak Ustaz? Siapa yang punya uang 20 keping dinar, maka dia sudah wajib zakat 2,5%. 1 keping uang dinar emas zaman Nabi 4,25 gram. Kalau 20 keping berarti dia sudah kena zakat 2,5%. Kalau 1 keping uang dinar itu beratnya 4,25 gram, 20 keping kena zakat 2,5%, berapakah nisab zakat emas dan tabungan? Soal kedua CPNS. 1 keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Ingat angka 85. 85, 85, 85, 85, 85. Jangan nanti pulang ke rumah berubah menjadi 58. Zakatnya rubu'ul usur, rubu' 1/4, usur 1/10, 1/4, 1/10, 2,5%. Maka keluarkanlah zakatnya. 1 gram 1 juta, 85 gram 85 juta. Begitu angkanya mau sampai 85, dia cerdas, dia pandai, tapi tak ada takutnya kepada Allah. Dia cek saldo 80 juta, aman. 84 juta, aman. 84.999.000 tidak aman, kacau. Nanti akan ada zakat 2,5%. Langsung dia ke bank, langsung dia transfer, langsung dia kurangi. Beli tanah, beli kebun, beli mobil, beli rumah, beli itu, beli ini. Datang orang ambil zakat. Nampaknya zakat Anda setelah laporan dari Bank Syariah Indonesia BSI, kabarnya sudah 85 gram, sudah kena nisab 2,5%, sudah haul 1 tahun. Tidak, cek aja sendiri. Oh iya, berkurang, tinggal 5 juta. Tapi Allah Maha tahu. Apa doa malaikat? Allahumma ati mumsikan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang berzakat, orang yang berwakaf, orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Tapi orang yang pelit, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang pelit, orang yang bakhil, binasakanlah dia ya Allah. Yang berdoa bukan Abdul Somad, yang berdoa bukan habaib dan tuan guru, yang berdoa malaikat yang doanya tidak mungkin ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata, true story. Jamaah punya uang 100 juta, tidak pernah zakat, tidak pernah wakaf, tidak pernah infak, tidak pernah sedekah. Pelit, bakhil. Kalau makan sama dia di rumah makan, ketika orang mau hitung, pura-pura dia sakit perut. Tapi Allah Maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan, tabungan 100 juta dipegang, disimpan. Allah Maha tahu. Tiba-tiba lutut sakit, minta ampun, dibawa ke dokter tulang, martelnya kecil, dipukul lutut. Oh, sudah lapuk tulangnya Pak. Jadi gimana dok? Mesti ganti batok. Pakai batok kelapa bisa? Enggak. Tapi jangan takut, kita sudah impor batok dari Jepang. Besi, iya. Nanti kalau masuk naik pesawat, detektor bunyi terus. Tem, tem. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Saudara yang dimuliakan Allah. Gimana? Jamaah yang kira-kira punya tabungan belum pernah berzakat, sudah ada rasa-rasa nyeri di lutut? Abdul Somad datang bukan minta supaya jamaah mengumpulkan uang karena Somad mau bangun pesantren di Riau. Tidak. Abdul Somad cuma ingin kita hidupkan majelis, kita hidupkan pondok pesantren di kampung halaman kita sendiri. Supaya apa? Supaya turun rahmat dan barokah. Karena Bapak Kepala Daerah terbatas, dana hibah, dana APBD akan dihitung, akan ada laporan pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Tapi kita bisa bantu agama ini dengan harta yang kita miliki. Kita tidak bisa nilai orang dari mobilnya. Saya pernah bawa mobil, ditunjuk sama kawan saya, Somad, itu mobil di depan itu mahal.
Yang punya tuh orang kaya. Berapa harga mobil itu? Ya sekitar 3-4 miliar. Masya Allah. Tapi utang. Utang. Setiap tanggal 29, 30 gak bisa tidur sampai jam 2 malam. Detak jantung tak normal. Bunyi klaksonnya udah terus kredit, 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 kredit. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi ada orang yang mobilnya biasa aja, kehidupannya biasa saja, tidak terlalu mengikutkan high style, tidak selalu memikirkan outfit, tapi ternyata dia sudah bangun masjid, anak yatim dia santuni. Saya pernah ketemu orang ini, manusia ini macam-macam yang dia koleksi. Ada koleksi binatang buas, macam-macam. Ada koleksi motor unik, macam-macam. Tapi saya pernah ke Kalimantan Selatan, ketemu dengan koleksinya aneh. Habis sholat subuh kami duduk, Ustadz mau lihat koleksi saya. Iya Pak. Anak yatim dari Papua datang. Anak yatim dari Sulawesi datang. Anak yatim dari Sumatera datang. Di koleksinya anak yatim. Saya tanya, berapa semuanya Pak? 1.700 orang. Berapa biayanya sebulan Pak? 800 juta untuk makan dan uang sekolah free gratis. Yang nanggung berapa orang Pak? Saya sendiri Pak Ustaz. Orangnya ada, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Makhluk-makhluk seperti ini hampir-hampir punah. Perlu kita budidayakan. Mereka ini sudah nasibnya sama seperti dinosaurus. Ada dalam Jurassic Park. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tolong agama Allah dengan harta. Yang ketiga, kita sedang hitung diri kita. Tadi Ustaz Somad nolong agama Allah dengan kekuasaan, nampaknya aku tak ada kekuasaan. Menolong dengan harta, nampaknya aku tak punya harta. Tinggal satu lagi saudaraku harapan. Kalau di sini pun kau tak juga punya, mati aja lah. Satu-satunya harapan lagi. Apa dia? Menolong agama Allah dengan dakwah. Ini lagi tinggal harapan. Lemas saya Pak Ustadz. Saya tak pandai ceramah. Ceramah bukan dakwah. Ceramah hanya satu bagian dari dakwah. Ibu-ibu, ibu rumah tangga, bukan ustazah, bukan profesor doktor, tidak tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir, tidak dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman, sekedar ibu rumah tangga. Habis sholat maghrib ke isya, ajarkan anaknya Iqra. Mama, kok kita nggak pindah-pindah Iqra terus? Mohon maaf nah, mama cuma bisa Iqra. Bataba, tatata, sasasa. Setelah itu luruskan Fatihahnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya kurang tebal nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu hanya kecil nak, hanya tidak bergerak. Kalau dipegang dada tak bergetar dia nak. Kalau belum bisa, di belakang ada cabai halus, ada cabai rawit, kokunya. Alhamdulillahi Rabbil hanya dalam ke dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iya pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata. Dalam bahasa Arab itu tidak sama seperti bahasa kita anakku. Di sana ada sha, di sana ada sa, di sana ada tha, di sana ada sya. Jangan mentang-mentang baru ngaji Iqra semua supaya fasih sya. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ustaz Somad. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya di dalam. Siratal ladzina, za tipis. Karena di atas sana za, ada za, ada dha, ada ja. Jangan semua jadi J anakku. Ijajah Nasrullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salat dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, qabliyah, ba'diyah, awabin, isyraq, taubat. Maka pahalanya mengalir sampai ke ibu. Walaupun ibu perempuan biasa, walaupun ibu-ibu rumah tangga, jangan berhenti. Pak Bupati, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kapolres, selamat mereka menolong agama dengan kekuasaan. Orang kaya,
Selamat mereka menolong agama dengan harta. Kita yang tak punya harta dan kekuasaan, tolong agama dengan dakwah. Tugas utama kita adalah mengajak orang. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Orang yang kekal abadi adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Sudah meninggal dunia ratusan tahun, Abdul Somad masih mencari makamnya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, karena kitabnya kami baca di Pulau Sumatera, Durrun Nafis. Masih saya cari makamnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karena kitabnya kami baca di ujung Pulau Sumatera, Sabilal Muhtadin, Syarah Siratal Mustaqim, Nuruddin Ar-Raniri, Mufti Kerajaan Aceh, sekarang Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Meninggal dunia, orang tetap mencari, berkirim Al-Fatihah dari Sabang sampai Papua. Orang di Nusantara membaca kitab Sabilal Muhtadin, mengalir pahalanya. Berbuatlah sesuatu yang mengalirkan pahala. Kalau kita ketemu dengan anak kecil umur 5 tahun pakai kutek hitam, bibirnya pakai lipstik tebal, pakai shadow, pakai make up di sebelah hijau, di sebelah biru, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, maka sesungguhnya ada guru yang luar biasa di rumah. Tapi kalau kita ketemu anak kecil yang jilbabnya panjang, lagunya solawat, salatullah, salamullah, kabupaten kita tidak kurang dari orang-orang soleh. Saya 3 hari ini sudah keliling dari Banjarmasin sampai ke tepi sungai. Apa yang Ustaz lihat? Baru kali inilah pengajian korinya sampai 3 kori. Seolah-olah saya mau ditunjukkan, hai Abdul Somad, kau jangan cerita kori. Di sini pengajian duha aja 3, apalagi pengajian nanti malam. Bisa 7 kori tampil. Maka kalau ada masyarakat kita yang tidak bisa membaca Quran, maka sesungguhnya dia seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi dia tidak menggunakan paruhnya. Maka Bapak Ibu jangan pernah malu untuk belajar Quran. Tidak ada dalam Islam S1 22, S2 24, S3 27. Tidak ada batasan ilmu dalam Islam. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi. Kata-kata hikmah bagus, ada dalam tafsir An-Naisaburi. Mana ada orang belajar di liang lahat Pak Ustaz? Ada. Orang meninggal dunia setelah dimasukkan ke liang lahat tetap dibacakan talqin. Ya fulan bin fulan, idza ja'aka al-munkar wa nakir. Kalau datang malaikat munkar nakir bertanya, "Man rabbuka?" Katakan Allah. "Man nabiyyuka?" Katakan Nabiuna Muhammad SAW. "Ma imamuka?" Katakan Al-Qur'an. "Man ikhwanuka?" Katakan Al-Mu'minun. Kita di Kalimantan Selatan masih baca talqin. Alhamdulillah. Kalau ada orang membid'ahkan talqin, hadis tentang talqin mayat setelah dikebumikan diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Hadisnya sahih atau dhaif? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhis Al-Habir, hadis tentang talqin hadisnya isnaduhu salih. Hadisnya salih. Hadisnya salih. Sahih, hasan. Antara sahih dan hasan, salih. Layak untuk diamalkan. Tapi kata Ustaz, kami tidak boleh ditalqinkan Pak Ustaz. Ada seorang ahli hadis, hafal hadis 300.000 hadis, mengatakan talqin itu sunnah. Tiba-tiba ada Ustaz yang baca hadis cuma 2, itu pun laptopnya hidup. Begitu laptopnya mati, hadisnya langsung jadi bahasa Indonesia. Kau lebih percaya mana? Saya tidak paksa jamaah untuk ikut saya, tapi saya lebih percaya kepada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. Apa kata Syekh Mufti Ulama Azhar, Syekh Atiyah Saqar, membacakan talqin untuk orang meninggal dunia tidak memudaratkan pada yang meninggal, tak memudaratkan pada yang hidup. Yang meninggal mendapat rahmat, yang hidup mendapatkan pelajaran. Hai fulan bin fulan, kalau datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, katakan Tuhanku Allah. Yang hidup jadi tahu, oh nama Tuhan kita Allah. Saya sangka selama ini Tuhan kita hantu. Tuhan. Baru dia tahu nama Allah. Sekalian sebagai dakwah. Mungkin selama ini dia tidak mengenal Islam. Kita kenalkan namanya siapa? Allah.
Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia tidak hidup, dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah dia mengatur kehidupan kita? Al-Qayyum. Apakah dia kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa menolong kalau tidak izin dari dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahukah dia apa yang ada dalam hatiku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Apakah dia punya kekuasaan? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah dia mengatur berapa ranting yang patah, berapa daun yang jatuh, berapa cacing yang belum makan? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah dia? Wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah yang kalau kita baca, setan lari tunggang langgang karena kekuatan ayat kursi. Kemarin Pak Ustadz ada tetangga saya kerasukan setan, saya bacakan ayat kursi, setannya malah ketawa. Loh iya, orang yang membacakan perbuatannya seperti setan. Masa setan mengusir setan? Melanggar kode etik, sesama setan dilarang saling mengusir. Saudara yang dimuliakan Allah, kami tersinggung dengar ceramah Pak Ustadz, berarti setan. Biasanya kalau kertas sudah datang itu berarti sesuai dengan kode etik 600 ml. Mana yang paling bagus di antara mengerjakan amalan ini? Setiap hari ngaji, sholat duha, sholat tahajud dikerjakan dengan orang lain selalu baik. Dua, melayani masyarakat dengan baik, selalu menerima siapa saja yang baik, bersilaturahim. Habis sholat subuh baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran 1 juz, pilih surat-surat pendek. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati sampai habis. Sebentar, paling 5 menit. Megang handphone update status 5 jam tahan. Salat duha 2 rakaat. Nggak bisa Pak Ustadz di kantor. Salat duha sudah bisa dilaksanakan seperti masuk waktu maghrib. Jadi kalau di tempat kita waktu maghribnya jam 6.15, maka jam 6.15 sudah bisa boleh salat duha. Tapi katanya salat duha afdal jam 9. Itu waktu afdal. Waktu afdal, waktu jawas sudah boleh. Terbit matahari, lewatkan 12 menit, waktu sepenggalah matahari naik sepanjang qaidah ramhin, setinggi tombak, sudah boleh. Daripada nanti dia kerja, dia digaji oleh negara, memakan APBD, orang ngantri panjang orang ngurus KTP, pas ditanya, mana pegawainya? Sedang sholat duha 100 rakaat. Sholat duha sunat, melayani orang banyak wajib, karena kau digaji, dituntut di hadapan Allah SWT. Jadi sholat duhanya tetap, ngajinya tetap, tahajudnya tetap, dan melayani masyarakat dengan baik pun tetap. Ini bukan pilihan. Jadi bukan berarti cukup melayani masyarakat, hayya 'alas shalah di masjid, dia tetap juga di kantor. Ente nggak ke masjid, ini adalah ibadah. Ini orang jahil murakkab. Bolehkah melaksanakan sholat di jam pada waktu pelaksanaan resepsi perkawinan? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumnya fasik. Orang yang fasik, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Orang yang fasik tahu dia, tapi dia langgar, maka disesatkan Allah sebagai hukuman bagi dia. Adapun orang meninggalkan sholat secara sadar, secara sengaja mengejek agama Islam, maka dia kafir, dia sudah dianggap sebagai murtad. Kalaulah ada khalifah Amirul Mukminin, dia diminta taubat 3 hari, dipanggil di hari Rabu. Kau mau sholat? Tidak. Sholat buang-buang waktu, mubazir. Hari Kamis panggil, hari Jumat panggil, hari Sabtu pagi. Terima kasih Pak Ustadz, kembali kasih. Bolehkah melaksanakan sholat di jamak pada waktu pelaksanaan resepsi perkawinan? Sholat qashar mesti ada safar musafir.
Beberapa pendapat tentang kilometer, saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 kilometer. Kalau ada Habib Ustadz mengatakan 82, 83, mungkin mereka pakai pendapat lain. Saya pakai 89 kilometer qashar. Adapun jamak boleh, darurat tingkat tinggi tidak terelakkan. Agama ini mudah tapi jangan terlalu dipermudah-mudah. Dokter spesialis masuk operasi jam 11, azan zuhur belum berkumandang, tiba-tiba azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia bilang ke pasien, pasien ntar ya aku sholat zuhur dulu. Matilah pasien. Maka dia tetap operasi selesai. Ternyata selesai operasinya jam 4, asar sudah lewat, sudah masuk, zuhur lewat. Maka dia jamak takhir, tidak pakai qashar. Zuhurnya ditarik ke asar, namanya jamak takhir tanpa qashar karena darurat tingkat tinggi. Saya masalah hukum agak ketat. Kalau ada ustadz yang boleh aja, mungkin pendapat dia, saya tak berani. Saya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza rawaina fil ahkami syaddatnahu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat. Jadi saya tidak berani mengatakan pengantin hanya duduk lalu kemudian menjamak. Kamu tidak sholat zuhur, sudah dijamak, kenapa enggak wudhu? Takut luntur makeup, takut bulu mata copot karena plastik semua. Bagaimana jika seorang istri keluar rumah tidak memakai hijab? Engkau saudaraku, anak laki-laki, anak muda yang gagah perkasa, kau cukup urus pusar sampai lutut saja. Asal tutup pusarmu sampai lutut. Ingat, pusar sampai lutut. Jangan nanti sore main poli yang ditutup pusar sama lutut. Pusar sampai lutut. Cukup, aman. Tapi setelah kau menikah, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati, setiap kalian akan ditanya tentang istrimu. Selangkah istrimu keluar rumah tidak menutup aurat, pakai baju you can see, you kamu can bisa see melihat, you can see, kau bisa melihat ketiak bini saya, maka kau akan dituntut dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat tanggung jawab laki-laki. Makanya banyak beberapa laki ingin operasi plastik jadi perempuan. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Baca Quran istrimu, kau akan dituntut. Habis sholat maghrib, panggil istrimu, sini baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Anak nomor 2, baca a, bataba, sasasa, jajaja. Perasaan kami terus yang baca Quran, papa nggak baca Quran. Waktu sudah singkat, sebentar lagi azan isya. Rupanya nggak pandai baca Quran. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Wajib bagi laki-laki 5. Hak perempuan terhadap suami 5. Pertama, makanan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Saya diberi ijazah oleh keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-6. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, anaknya, cucunya, cicitnya yang ke-6 memberi saya ijazah. Aku ijazahkan buku kakekku Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kepada engkau wahai Abdul Somad, Kitabun Nikah. Gemetar saya. Saya kan udah nikah. Kenapa dikasih Kitabun Nikah lagi? Saya baca beberapa baris. Laki-laki yang balik, berakal, mampu belanja, maka wajib dia menikah. Tapi kalau dia tidak mampu mengamalkan hadis Nabi, faman lam yastati', kalau tak sanggup fa'alaihi bisawm, banyak-banyak dia puasa sunat. Kalau dengan puasa sunat lemah libido seksualnya, dia lapar, dia lemah, dia haus, maka tak nampaknya cewek cantik. Jadi kalau ada kawannya bilang, bro itu ada cewek, aku udah gak lihat, udah mau mati aja udah. Laki-laki punya istri 4, ketika cerai 1 orang dan mau nikah lagi yang ke-5, apakah menunggu masa iddah? Ini nanya apa mancing? Tidak ada iddah laki-laki, yang ada iddah perempuan. Iddah perempuan itu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru.
Perempuan yang berpisah dengan suaminya, dia baru boleh menikah dengan laki-laki lain setelah 3 kali suci, 3 kali quru, 3 bulan. Supaya apa? Maaf, untuk mengetahui apakah di dalam perutnya ada janin atau tidak. Kalau ternyata janinnya kosong, tidak ada anak, barulah dia boleh menikah dengan laki-laki lain supaya tidak campur aduk nasab. Sekarang kan udah ada tespek, Pak Ustaz. Kan sudah ada tespek. Maaf. Dikencengi tespek langsung ketahuan hamil atau tidak hamil. Tespek itu ada kemungkinan. Kemungkinan apa? Maybe yes, maybe no. Dalam kaedahnya ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau dalil itu mengandung kemungkinan, dia tidak bisa jadi dalil. Itu maka tespek tak bisa dipakai. Maka tunggu 3 bulan. Kalau istrinya meninggal, kalau suaminya meninggal, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, kalau suami meninggalkan istri, yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashra. Tunggu 4 bulan 10 hari baru dia boleh menikah. Perempuan. Adapun laki-laki, maka dia tidak ada iddah. Tapi kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Majelis Ulama Indonesia, dan ada Mahkamah Agung. Di tempat kita ada Bapak PN dan ada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mesti mengeluarkan surat izin. Seorang istri izin, dia disahkan di Pengadilan Agama. Saya bernama Fulanah binti Fulan, izin suami saya menikah lagi, ini materi 10.000. Disahkan oleh hakim. Hakim bertanya, wahai ibu, ya benarkah ini tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim, akulah yang mencoblos saking sakitnya hatiku. Waktu ibu tanda tangan ini dengan penuh kesadaran. Betul. Makanya ibu nanti malam sebelum tidur yakinkan tidak ada pena dan materai di dekat itu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi kesimpulannya tidak ada iddah bagi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa tato di badan, sebagian sudah dibuang, tapi ada bekasnya, dan tato yang lain masih ada. Bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana nih Pak Ustadz? La'anallahul washimat. Allah melaknat orang yang buat tato. Wal mutashimat, orang yang minta buatkan tato. Wal mutanammisat, orang yang mencabut, mencukur. Nih, apa namanya nih? Alis dicukur habis, diganti pakai spidol whiteboard. Begitu pestanya panas, kipas angin mati, rendangnya pedas, meleleh. Wal mutafallijat, orang yang mengotak-atik gigi. Kalau giginya memang maaf tidak layak, lalu kemudian dia bentuk menjadi layak, boleh. Ada orang dia senyum, kita ngeri. Tapi kalau sudah baik, hanya untuk mughayyirat lil husni, merubah yang sudah baik hanya untuk tren aja. Ada orang pakai gigi kawat sampai 7 hari 7 warna. Hari Senin pink. Apa ini? Anak yatim fakir miskin tidak bisa bayar uang sekolah, diusir dari sekolah, tak bisa ujian. Kau masih lagi memikirkan gigimu hari Selasa mau warna apa? Ini yang dilaknat Allah. Adapun kalau sudah pernah sempat ditato, sekarang ada laser untuk menghilangkannya. Kalau dia tidak punya uang, andai tatonya tetap ada, apakah wudhunya sampai? Sampai. Karena tato tidak menghalangi wudhu. Yang menghalangi wudhu itu kutek. Kutek yang ada di depan karena dia cat, karena dia plastik di atas. Adapun black henna maka tidak menghalang karena dia sudah masuk ke dalam. Kalau ada orang mengatakan tato itu najis karena darahnya kering, setelah dilobangi lalu kemudian dimasukkan celak hitam, lalu kemudian maka sebagian ulama mengatakan najis. Tapi setelah dia dibersihkan, dihilangkan, dia masuk ke dalam, air wudhu tetap kena. Intinya yang sudah sempat bertato tak usah dipermasalahkan. Tapi jangan sudah tobat menunjukkan. Misalnya dulu kau bertato, tatunya sampai ke sini. Kalau kebetulan dipercaya pengurus masjid jadi imam, sholat pakailah baju koko lengan panjang. Supaya jangan menimbulkan, kan tidak semua makmum itu kenal di belakang. Takutnya kau jadi imam, ada makmum yang pertama kali datang, dia tengok, yakuza imam. Yang sudah sempat buat tato, bertobat nasuha, Allah terima. Yang belum buat tato, tak usah buat tato. Jangan gara-gara ini, aku mau buat tato lah. Iya kalau kau masih muda, masih berotot, masih gambar ular naga. Begitu kau kurus, keriput, kena penyakit gula, langsung jadi cacing hutan.
Saya seorang tenaga medis. Terkadang saya terpaksa terlambat sholat atau bahkan sudah lewat waktu sholat dikarenakan saat itu sedang menangani pasien gawat. Apakah saya berdosa, Pak Ustadz? Man taraka sholata, siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja, tidak ada uzur apapun, sedangkan ini dia darurat tingkat tinggi, ad-darurat tubihul mahzurat, amat sangat genting tak terelakkan, maka dia bisa jamak tapi tanpa qasar. Tapi jangan gara-gara ini lalu jamak. Nanti di akhirat saya dituntut Allah SWT. Dikit-dikit jamak, dikit-dikit jamak. Pas ditanya malaikat, kenapa kau jamak? Kata Ustaz Somad, saya tidak mau juga dipersalahkan. Genting darurat. Ini pasien dari tadi pagi, ada yang kena covid, ada yang kena mencret, ada yang kena pukul, ada yang kena musibah, ada yang kecelakaan. Tiba-tiba, oh pegawai yang lain tidak ada, perawat pun semuanya sakit, cuma dia sendiri yang sehat. Nasib kaulah sehat, maka saat itu dia boleh jamak tapi tanpa qasar. Tapi jangan tiap hari, sekali-sekali, mungkin setahun sekali. Ini tiap hari. Pas ditanya, kenapa kau jamak? Abdul Somad. Nanti bilang orang, saya bukan Ustadz Abdul Somad, Ustadz ahli syubhat. Bagaimana tips dan trik mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah? Yang pertama, kasih anak makanan yang halal. Karena kalau anak dikasih makan haram, sepiring nasi kuning yang haram, berasnya halal, tapi dibeli dari uang riba, dari uang sogok, dari uang riswah, duit haram, setetes darah, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan naik ke otak, otaknya menjadi hitam, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubunnya hitam berdosa gara-gara darah hitam naik ke otak. Anaknya tidak salah, orang tuanya. Pertama kasih dia makan, setelah itu didik dengan pendidikan. Kita tidak sanggup mendidik anak kita karena keterbatasan. Masukkan ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pondok pesantren, Islamic boarding school, sekolah full day. Setelah itu kuliah, biarkan dia terbang sejauh mata memandang, ke Tarim Hadramaut Yaman, ke McGill Kanada, ke Sorbonne Paris Prancis, ke Harvard University, ke McGill, yang penting ke Oxford. Otaknya boleh Amerika, Jerman dan Inggris, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendidikan. Itulah kaji kita pada kesempatan ini. Abdul Somad Al-Fakir banyak mengeluarkan kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Selesai. Daripada saya cari di akhirat belum tentu ketemu, lebih baik minta maaf. Jangan pernah malu untuk meminta maaf. Tapi bukan berarti setelah minta maaf utang lunas. Semua yang dulu dipinjam kembalikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.